Raja Syahrir, sang penguasa awal Kesultanan Malaka. Di sebuah masa ketika Selat Melaka belum dikenal luas oleh para pedagang dunia, lahirlah seorang anak laki-laki dari keturunan bangsawan yang akan kelak menorehkan namanya dalam sejarah. Namanya adalah Syahrir. Pada sebuah malam yang tenang, di sebuah desa kecil di sekitar pesisir Semenanjung Malaya, sang bayi lahir dengan tanda lahir berbentuk bulan sabit di dahinya. Sebuah pertanda bahwa kelak ia akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Masa kecil Syahrir bukanlah masa yang mudah. Ia dibesarkan di tengah masyarakat yang masih terbelah-belah oleh berbagai kerajaan kecil, dengan adat dan kepercayaan yang beraneka ragam. Namun, dari sejak kecil, Syahrir sudah menunjukkan sifat-sifat kepemimpinan yang langka, ketegasan, kecerdasan, dan kepekaan sosial. Ia belajar berbicara dalam berbagai bahasa lokal, memahami adat istiadat, dan menyerap ilmu dari para tetua kerajaan. Ketika beranjak remaja, Syahrir mulai menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengorganisasi komunitas. Ia berhasil menyatukan beberapa kampung kecil di pesisir menjadi satu kesatuan yang kuat, yang kemudian menjadi fondasi awal Kesultanan Malaka. Dengan kebijaksanaannya, Syahrir mengatur pembagian wilayah dan menetapkan aturan adat yang adil sehingga rakyat hidup dalam kedamaian. Salah satu langkah terbesarnya adalah menjalin hubungan dagang dengan para pedagang dari India, Cina, dan Arab yang mulai singgah di Selat Melaka. Meskipun Islam belum berkembang luas pada zamannya, Raja Syahrir sudah menunjukkan keterbukaan terhadap budaya dan agama lain, mengizinkan para pedagang beribadah dan berdagang dengan aman di wilayahnya. Ini menjadikan Malaka perlahan-lahan dikenal sebagai pusat perdagangan yang aman dan strategis. Di bawah kepemimpinan Syahrir, infrastruktur pelabuhan mulai dibangun dengan lebih teratur. Dermaga kayu yang sederhana diperkuat, gudang-gudang penyimpanan barang mulai didirikan, dan jalan-jalan penghubung antara pelabuhan dan pedalaman diperbaiki. Semua ini dilakukan agar kapal-kapal dagang bisa berlabuh dengan aman, dan barang dagangan bisa sampai ke pasar-pasar dengan lancar. Meski belum menyebar agama Islam secara besar-besaran, Syahrir sudah mengundang ulama dan pedagang Muslim untuk menetap dan mengajarkan ilmu agama serta budaya mereka. Ia juga mendorong pendidikan tentang toleransi dan keadilan dalam pemerintahan. Ini adalah benih-benih awam yang kelak menjadi pondasi kuat bagi Islam di Malaka di masa depan. Di masa pemerintahannya, Syahrir juga menghadapi berbagai tantangan. Persaingan dengan kerajaan-kerajaan tetangga seringkali mengancam kestabilan. Namun, dengan strategi diplomasi yang cerdik dan keberanian dalam mempertahankan wilayahnya, Syahrir berhasil menjaga kedamaian dan melindungi rakyatnya dari ancaman luar. Hingga akhir hayatnya, Raja Syahrir dikenang bukan hanya sebagai pemimpin yang kuat, tapi juga sebagai pendiri Malaka yang berwawasan luas, terbuka, dan bijaksana. Kesultanan yang dibangunnya menjadi cikal bakal kerajaan yang kelak akan menjulang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Ketika Syahrir mengembuskan napas terakhir, rakyat Malaka berkabung. Namun, warisan dan nilai-nilai yang ia tanamkan tetap hidup dan berkembang, membentuk Malaka menjadi kerajaan yang penuh kemakmuran dan toleransi. Raja Syahrir, warisan dan penerusnya. Hari-hari Raja Syahrir memasuki usia dewasa semakin penuh dengan tantangan sekaligus peluang. Kesultanan Malaka yang ia dirikan kini mulai menarik perhatian para penguasa dan pedagang dari berbagai penjuru dunia. Pelabuhan kecil yang dulu hanya menjadi tempat singgah sesaat, kini berubah menjadi pusat pertemuan berbagai budaya dan agama. Meski begitu, Syahrir tidak pernah melupakan akar masyarakatnya. Ia selalu kembali kepada rakyat, mendengarkan keluh kesah mereka, dan berusaha membuat keputusan yang seadil mungkin. Sikapnya yang rendah hati dan terbuka membuatnya dicintai banyak orang, dari pedagang kaya hingga nelayan sederhana. Namun, masa tua membawa ujian yang lebih berat. Kerajaan-kerajaan tetangga yang iri melihat kemakmuran Malaka, mulai merancang strategi untuk melemahkan kekuasaannya. Beberapa kali terjadi perselisihan kecil dan serangan sporadis yang menguji kekuatan pertahanan Malaka. Raja Syahrir, meski sudah tua, tetap memimpin pasukannya dengan keberanian yang tiada tara. Di saat yang sama, pengaruh para ulama Muslim yang mulai menetap di Malaka semakin kuat. Mereka membawa ajaran dan kebudayaan Islam yang perlahan-lahan diterima dan dihayati oleh rakyat, termasuk kalangan bangsawan.
Syahrir melihat ini sebagai perubahan alami yang harus disambut dengan bijak. Ia mendorong agar masyarakat tetap menghormati adat lama, sambil membuka diri pada nilai-nilai baru. Sebelum wafat, Raja Syahrir mengumpulkan para penasihat dan keluarganya untuk mewariskan amanat penting, agar Kesultanan Malaka tetap menjaga perdamaian, toleransi, dan menjadi pelabuhan yang ramah bagi semua bangsa dan agama. Ia mewasiatkan agar penerusnya meneruskan visi besar ini, demi kemakmuran dan kehormatan Malaka. Setelah Syahrir meninggal dunia, kerajaan yang dibangunnya tak kehilangan arah. Anak-anaknya dan para pemimpin yang setia padanya melanjutkan pemerintahan dengan semangat yang sama. Kesultanan Malaka mulai memasuki babak baru, Islam perlahan menjadi agama resmi, dan Malaka semakin bersinar sebagai kerajaan maritim yang kuat dan dihormati. Warisan Raja Syahrir tetap hidup dalam setiap batu pelabuhan, dalam setiap doa yang terucap di masjid-masjid yang mulai berdiri, dan dalam setiap langkah para pedagang yang menyeberangi samudra. Ia adalah batu pondasi, penggerak awal sebuah kerajaan besar yang akan menjadi mercusuar peradaban dan perdagangan di Nusantara. Agama adalah cahaya yang datang dari langit, tapi cermin yang menampakkannya adalah hati manusia. Maka jangan rusakkan cermin orang lain hanya karena ia belum menangkap cahaya yang sama. Bila engkau memerintah, dengarlah suara mereka yang paling kecil, karena suara itulah yang paling jujur. Jika para penguasa hanya mendengar tepuk tangan istana, maka ia akan tuli terhadap jeritan rakyat. Jangan engkau pikir kekuasaan itu pusaka untuk dibanggakan, anakku. Kekuasaan adalah api, ia bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar. Maka nyalakanlah api itu hanya untuk menerangi, bukan untuk menghanguskan. Biar datang 1000 kapal dari arah timur dan barat, jangan pernah engkau tertunduk karena takut atau takabur. Karena kagum, sambutlah mereka dengan damai, karena bumi ini bukan milik satu bangsa, melainkan titipan untuk seluruh umat manusia. Aku tidak membangun Malaka hanya dengan batu dan kayu, tetapi dengan kepercayaan rakyatku. Karena kerajaan yang sejati bukanlah yang tinggi istananya, melainkan yang kokoh keadilannya di hati manusia. Aku akan mati seperti semua raja, tapi ingatlah, kematian bukan akhir kekuasaan seorang pemimpin. Bila rakyat masih hidup dalam damai dan nama kita disebut dengan hormat, maka sesungguhnya kita belum benar-benar tiada. Anakku, dunia ini luas dan manusia berbeda-beda. Jangan takut pada perbedaan, karena dari sanalah kita belajar. Pelabuhan yang besar tidak menolak kapal asing, dia menyambutnya dengan damai dan memilih apa yang baik darinya. Jangan engkau pikir tanah ini menjadi mulia karena aku yang memerintah. Tanah ini mulia karena di atasnya tumbuh kasih sayang antara rakyat dan penguasa. Bila kasih itu hilang, maka hilang pula lah kemuliaan negeri ini. Membangun negeri tidak cukup dengan pedang, harus pula dengan panah, karena kekuatan tidak hanya lahir dari pasukan, tapi dari gagasan dan ilmu yang hidup dalam dada rakyatnya. Perdagangan membawa emas ke pelabuhan kita, tapi adab dan amanahlah yang menjaga agar emas itu tidak mencemari jiwa. Maka jadilah tuan rumah yang jujur, karena tamu akan mengingat Malaka bukan dari harga barang, tapi dari kemuliaan hati rakyatnya. Islam adalah cahaya, Tuan, dan aku percaya cahaya itu suci, tapi cermin yang menampakkannya berbeda-beda bentuknya. Maka ajarkan dengan kasih, bukan dengan paksa. Biarkan rakyat menyerap cahaya itu dengan hati mereka sendiri. Para pembesar, kalian datang padaku membawa kabar angin dari istana, tapi pernahkah kalian dengar bisikan dari bubuk-bubuk kayu di pesisir itu? Dengarkan suara mereka yang paling kecil, di sanalah letak kejujuran. Jika kita tunduk pada jeritan mereka, maka istana ini tak lebih dari rumah kosong yang menunggu roboh. Ingatlah ini, anakku, kekuasaan adalah api, ia bisa menghangatkan, memberi terang di malam yang gelap, tapi jika engkau bermain-main dengannya, ia akan membakar seluruh negeri. Maka, peganglah kekuasaan bukan untuk kemuliaan dirimu, melainkan untuk
kesejahteraan mereka yang mengangkatmu. Kalian datang dari arah timur dan barat, menyeberangi samudra dengan harapan dan muatan, tapi ketahuilah, di sini, Malaka menyambut kalian bukan hanya dengan pasar dan koin perak, melainkan dengan damai, karena, bagiku, dunia ini bukan milik satu bangsa. Kita semua adalah tamu di atas bumi Tuhan. Nang, aku tidak membangun Malaka hanya dengan batu dan kayu. Melihatlah, sekelilingmu ini semua berdiri, karena rakyat percaya padaku. Ketahuilah, kerajaan yang sejati bukanlah yang tinggi menara istananya, melainkan yang kokoh keadilannya di hati rakyat. Jika kau ingin menjadi raja, jadilah pelindung yang didoakan, bukan ditakuti.